Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ke-10 ya, kayaknya di channel YouTube ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini adalah hari yang lumayan menyenangkan menurut aku, karena kalau lihat di berita-berita, banyak kota yang sudah lama tidak hujan, turun hujan ya hari ini. Apakah di tempat teman-teman juga seperti itu? Di tempatku juga sama, sedang sering hujan gitu. Wah, itu semoga salah satu tanda keberkahan ya, dan mungkin berakhirnya dari kemarin El Nino ya, yang membuat kota-kota kita menjadi lebih panas dari biasanya. Semoga sudah mulai sejuk lagi dan lebih nyaman untuk kita beraktivitas. Oke, teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang buku lagi, sebuah buku yang juga sangat spesial buat aku di 2023 ini, yaitu buku ini, teman-teman. Ada yang sudah pernah baca? Ini buku judulnya Arah Musim, yang penulisnya adalah Mas Gun atau Kurniawan Gunadi ya. Salah satu juga foundernya Karir Kelas ya, tempat aku melakukan self development, mengambil kelas-kelas pengembangan diri, bahkan salah satunya yang menjadikan aku berani untuk bikin monolog ini ya, karena adanya di sana training jadi MC dan moderator gitu. Nah, teman-teman, ini namanya judulnya Arah Musim karya Mas Gun tadi seperti yang aku sebutkan. Dia sebetulnya bukan buku pertama yang aku baca dari Mas Gun, karena Mas Gun ini bukunya sudah banyak ya teman-teman. Buku pertama yang aku baca adalah bukunya beliau yang bareng sama Mbak Apik, yang judulnya Menentukan Arah. Itu buku pertama yang aku baca. Jadi aku penasaran apakah ini sequelnya karena sama-sama judulnya ada arahnya, tapi ternyata enggak gitu ya. Dan buku yang pertama itu di aku left apa ya, meninggalkan kesan yang baik banget karena itu tuh kan juga buku souvenir pernikahan gitu ya. Wah, itu betapa menginspirasi sekali ya, bahwa dari sebuah pernikahan tuh menghasilkan karya gitu. Souvenirnya tuh sebuah buku yang isinya tuh juga bahkan bisa bermanfaat untuk banyak orang karena refleksi tentang pernikahan, bahkan untuk mempelai gitu ya, karena sebelum melakukan pernikahan, melalui proses diskusi tentang buku ini yang adalah sekaligus diskusi ibaratnya arah mana yang akan diambil dalam pernikahan atau refleksi-refleksi pernikahan satu sama lain sehingga bisa saling memahami satu sama lain. Aku bisa membayangkan betapa Mas Gun dan Mbak Api itu dalam membuat bukunya pun saling membaca pikiran masing-masing akhirnya gitu ya. Wah, itu seru banget sih kayak gitu. Tapi ternyata ini bukan apa namanya sequel, jadi mereka terpisah walaupun sama-sama judulnya tentang arah. Dan buku ini juga lagi-lagi bukan buku yang aku beli sendiri teman-teman, lagi-lagi ya. Jadi buku ini tuh dipinjamkan oleh temanku, yang mungkin melihat ya perjalananku di akhir tahun kemarin tuh lumayan sulit, sehingga kemudian dia meminjamkan aku 2 buku, satu bukunya ini Arah Musim, satunya lagi buku Menenangkan Diri dari Ustadz Jundi yang juga merupakan ustadz di Karir Kelas. Jadi 2 buku yang sangat berkaitan dengan Karir Kelas, mungkin karena dia juga tahu aku tahun itu masuk Karir Kelas, jadi biar lebih bisa memahami, mengenal orang-orang yang ada di Karir Kelas gitu ya. Teman-teman, makanya kalau teman-teman lihat di sini tuh di buku ini tuh banyak apa namanya, tanda-tanda kayak memakai ini ya, sticky note kecil-kecil. Ini bukan aku yang menandai tapi temanku itu kayak gitu. Aku sendiri nah ini masalah tanda juga teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu suka meminjamkan buku tuh karena misalnya kayak gini ya, orang sebelumnya pakai tanda terus dia jadi merasa Mmm, apa ya, kurang nyaman dengan itu. Kalau aku sendiri enggak, aku bisa dengan mudah baca buku, punya orang gitu ya, mungkin karena dari dulu kebiasaannya minjem. Jadi itu tidak mengganggu aku sama sekali untuk bisa tukeran, bahkan, saling pinjam itu biasa gitu. Oke. Nah, ini bukunya cukup tipis sebetulnya, bukan buku yang terlalu tebal, jumlah halamannya itu 188 halaman. Penerbitnya dari Bentang, penerbit yang juga akhirnya memberikan workshop tentang menulis di Karir Kelas, bahkan berhasil
ini ya, menerbitkan satu buku dengan teman-teman karir Kas kemarin, teman-teman. Jadi boleh juga dicek tuh ya, Tumbuh Meski Tak Utuh dengan teman-teman Caraka. Masya Allah aku sempat ikut juga trainingnya, tapi kemudian gugur di fase keberapa ya. Sebenarnya yang sangat aku sayangkan karena melihat bukunya seru banget dan juga bahkan penerbitnya bareng sama penerbit Bentang tuh kan keren banget gitu ya. Tapi jadi menginspirasi sih dan tahu, wah berarti ada channel-channel yang bisa diambil ke sana yang mulai terbuka. Ini pertama kali dicetak tahun 2019, jadi sudah lumayan ya, mungkin 6 tahun yang lalu kayak gitu. Judulnya Arah Musim, gambarnya gambar daun ya, kayak daun di musim gugur. Mungkin awalnya dapat buku ini tuh aku nggak kebayang sih teman-teman ini buku tuh tentang apa. Cuman ini buku spesial karena ini tuh adalah buku pertama yang aku baca di tahun 2023. Karena tadi ya, ketika akhir tahun aku ketemu temanku, dia langsung minjemin 2 buku ini tanpa ada babi bu, main ini bawa nih baca, kayak kamu butuh gitu. Terus akhirnya 2023 juga aku mutus pokoknya aku pengen lebih banyak baca buku dan akhirnya aku baca buku ini. Ini buku yang pertama kali aku baca. Mungkin kan itu ya akhir tahun atau awal tahun tuh masa-masa untuk refleksi ya teman-teman dan buku ini tuh mungkin salah satu yang pas banget juga untuk refleksi. Kayak gitu. Kenapa pas untuk refleksi tadi ya? Mungkin awalnya kalau kita dari judulnya aja tuh aku sendiri bingung ya. Kalau tadi kan menentukan arah aku tahu bahwa itu adalah buku souvenir pernikahan, jadi banyak mungkin akan membahas tentang pernikahan. Nah, kalau arah musim ini tentang apa gitu awalnya. Jadi kalau lihat covernya kan kita belum memahami apakah ini tuh novel ataukah ini buku ya self improvement gitu ya, non fiksi atau gimana. Ternyata di buku ini tuh gabungan keduanya, teman-teman. Menarik nggak sih? Jadi ada 6 arah musim. Dia menyebutnya ada 6 arah musim. Kurang lebih itu tuh mungkin 6 bab gitu ya. Yang di setiap awal babnya itu ada cerita yang bersambung setiap babnya. Dan nanti cerita itu tuh ada refleksinya gitu di setiap bab itu. Jadi apa ya? Ini banget itu kita dibawa dulu mungkin kan gitu ya katanya kalau fiksi itu makanan untuk perasaan hati jadi kita dibawa dulu merasa hingar-bingar dengan cerita-cerita fiksi gitu ya tapi kemudian ada sesi refleksinya yang mungkin akan lebih mengasah ke otak gitu kan ya kalau non fiksi katanya makanan untuk otak kita jadi memang cerita dari setiap awal di bab ini tuh mengindikasikan sebuah fase gitu sih. Misalnya fase awal gitu ya, fase tengah, kemudian nanti apa yang terjadi fase akhir kayak gitu. Dan itu dia makanya aku bilang ini cocok banget kan buat buku tahun baru ya. Karena mungkin di tahun baru itu tuh akan kita tuh memulai sebuah fase baru gitu ya. Yang mungkin ini tuh bisa jadi sarana pemaknaan dari fase-fase itu gitu. Jadi menarik bukunya menurut aku teman-teman, unik gitu. Nah, jadi aku mungkin akan bagi kalau walaupun tadi ada 6 bab, aku coba akan bagi teman-teman eh, perjalanan tadi itu jadi 3. Jadi dari awal perjalanan, terus selama perjalanan, sama akhir dari perjalanan. Banyak banget kalau teman-teman baca buku ini ya, kita tuh akan dapat refleksi dan ibaratnya tuh kesimpulannya tuh yang berupa quote-quote indah gitu, yang kayaknya tuh captionable ya, kalau teman-teman mau upload di sosial media, atau di mana tuh dia menjadi sebuah kata-kata yang indah gitu. Misalnya ya, tadi ketika bahas di awal perjalanan, kita tuh kayak diajak untuk membentuk mindset dulu dalam memulai sebuah perjalanan bahwa sebenarnya kita tuh harus siap perjalanan itu tuh tidak mungkin sepenuhnya tuh indah gitu ya. Pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya karena di buku ini tuh dijelaskan ya memang kesedihan dan kebahagiaan itu tuh dipergilirkan di hidup gitu. Jadi dari awal tuh kita harus siap, ah, oke, ini selama 1 tahun ke depan mungkin nanti akan ada sedihnya, akan ada senangnya dan kita nggak usah kaget karena itu tuh pasti terjadi sesuatu keniscayaan. Makanya nggak ada apa ya, kalau di sini tuh disebutnya daripada kita mengutuknya justru fokus gimana ya cara mengelolanya, gitu. Jadi harus siap juga ketika cobaannya datang. Mungkin kan ada yang tidak bisa dikontrol, tapi kita bisa siap-siap gitu. Misalnya tadi ya dari segi gimana sih kita harus bersikap, tidak harus meledak-ledak gitu. Nantinya ya yuk coba tarik nafas tiap kali ada ujian, kita, ngasih jarak sebentar dengan pikiran gitu. Jadi di awal perjalanan itu kita diajak untuk, tadi itu membentuk mindset gitu dan juga kayak misalnya kalau datang kesempatan gitu kan ya.
misalnya di awal-awal. Gimana sih cara kita tuh untuk memaksimalkannya gitu. Karena banyak kesempatan tuh lewat karena kitanya yang terlalu milih-milih gitu. Ah, kalau ini diambil nanti jangan-jangan ada kesempatan baru, akunya nggak bisa ngambil. Padahal ambil dulu aja karena kita tuh nggak pernah tahu sebetulnya yang kedua kan lebih nggak bisa dikontrol gitu, yang ini kan lebih bisa dikontrol. Toh juga selalu ada nanti tuh penyesuaian-penyesuaian hidup tuh mungkin itu ya, tidak statis gitu. Dia tuh pasti selalu bisa bongkar pasang gitu dan jangan memilih-memilih kebaikan gitu. Misalnya kalau ada, apa ya, kesempatan untuk berbuat baik tuh jangan, "Ah, aku nanti aja lah," misalnya ya teman-teman ya, kita ada kebetulan bertemu dengan orang yang bisa kita bantu, terus kita, "Nggak, untuk dia deh, nanti aja aku ngebantunya untuk bencana kalau terjadi." Nah, itu tuh lebih nggak jangan memilih-milih gitu. Kalau ada kebaikan ya dilakukan aja, kalau ada lagi nanti bencana berarti dilakukan lagi kebaikannya, tidak usah yang ini ditutup pintunya, kayak gitu. Jadi itu membentuk mindset banget sih, mungkin kalau ada nanti kesempatan datang tuh ya udah langsung dicoba coba dulu gitu. Atau misalnya tadi ya, mengalahkan juga ketakutan-ketakutan diri sendiri karena sebenarnya yang sering menyakiti kita tuh pikiran liar kita sendiri, atau asumsi-asumsi kita, atau ketakutan-ketakutan kita yang padahal mungkin tidak pasti terjadi gitu. Jadi sebenarnya memang di awal tuh diajak untuk membentuk mindset, bahkan di sini tuh dijelaskan bisa jadi kalau kamu khawatir, mungkin emang karena, kamu tahu bahwa ada opsi lain yang lebih baik yang bisa dilakukan gitu. Jadi fokus pada nyari opsinya dibandingkan, fokus sama perasaannya yang menggebu-gebu gitu. Atau misalnya di sini ya, dikasih tahu bahwa nanti tuh kalau ada hal-hal baru yang kita nggak tahu sama sekali, ya udah gitu, berarti itu tandanya kita emang diminta untuk belajar, dipaksa untuk belajar saat itu juga gitu, eee, pasti lebih sulit sih kalau belajarnya tuh di tengah gitu, di saat prosesnya. Makanya kenapa, Mas Gun tuh selalu ngajarin, "Ayo belajar dari sekarang," walaupun kita belum tahu kesempatannya ada atau enggak di masa akan datang, tapi kalau udah belajar dari sekarang, itu nanti terjadi, kita tuh akan lebih mudah gitu bersiapnya. Dibandingkan kalau kita tuh, baru pas kejadian belajar, itu tuh lebih susah belajarnya. Karena mungkin waktunya terbatas, ada tekanan-tekanan kalau dari sekarang, makanya setiap ada kesempatan untuk bersiap, untuk belajar, diambil aja walaupun belum kelihatan, apa namanya, kesempatannya. Karena mungkin kesempatan tuh nanti akan datang karena justru karena kita siap, gitu. Jadi ya itu juga sih ya, jadi makanya membuat refleksi banget sih apalagi di awal tahun, oh iya berarti nanti kalau misalnya ada misalnya challenge-challenge gitu kan ya, di karir kelas ini banyak teman-teman challenge-challenge, kadang tuh kayak kita, "Enggak deh, aku kan kemarin baru ikut challenge yang ini," atau kayak gimana ya. Terkadang tuh udahlah lakuin dulu aja sebisa yang bisa kita usahakan, toh semua itu tidak akan ada yang sia-sia, kalaupun tidak saat ini kesempatannya akan tersambut gitu ya, bersambut, mungkin ya satu saat tuh akan ada juga gitu. Atau misalnya ini ya, kalau misalnya kita tuh nggak bergerak-gerak karena nunggu dulu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, sayang gitu ya, kita akan cuma berhenti di tempat gitu. Padahal kalau misalnya kita coba untuk, bergerak pelan-pelan, mungkin akan lebih cepat sampai ke apa yang kita mau gitu. Jangan-jangan tuh memang hal-hal yang kita inginkan tuh bukan ditunggu, harus dijemput, kayak gitu. Jadi ini emang ngajarin untuk ini banget sih, bersiap tapi juga bergerak gitu, teman-teman. Dan juga tadi mindset dalam prosesnya kayak harus, siap untuk sedih, kayak gitu, dan lain sebagainya. Menarik kan ya? Kayaknya pas banget untuk awal tahun pas itu ya. Atau misalnya ini ya, eee, harus siap juga untuk mengambil konsekuensi. Kadang tuh orang, pengen nyampe ke sananya tapi nggak siap dengan konsekuensi yang harus diambil. Karena mungkin kita ngelihat orang lain kan, cerita-ceritanya pas udah nyampe ke sana, "Ih kayaknya enak ya orang itu," tapi sebenarnya kita nggak tahu bahwa banyak sekali konsekuensi yang sudah dia lewati. Nah, kita juga harus siap menghadapi banyak konsekuensi dari hal-hal yang kita pilih gitu ya, gitu. Jadi ya kayak gitulah. Terus kemudian habis mindset-nya udah oke, terus nah ini juga masuk ke sesi atau fase selama perjalanan. Dalam perjalanannya tuh apa sih yang akan, terjadi biasanya gitu ya. Misalnya di sini dijelaskan nanti kita bertemu dengan orang-orang lain, manusia-manusia lain yang kadang tuh ikatannya tuh
beda-beda. Ada yang ikatannya tuh saling mengasihi, ada yang ikatannya tuh saling memberikan manfaat gitu ya. Kemudian ketika kita harus berpisah lagi dalam perjalanan selanjutnya ya ada cabang gitu, kemudian kita ngerasa sedih, naluriah kita tuh ada merasa kehilangan gitu ya. Tapi ya itu namanya juga perjalanan tuh kadang kita harus berpisah dulu dan lain sebagainya, itu tuh ya teman-teman perjalanan ya. Dan memang kita tuh akan bertemu dengan banyak orang yang kadang tuh jadi bising gitu, dunia tuh menjadi bising atau misalnya kita tuh jadi, kabur penglihatannya karena sibuk melihat pencapaian orang lain, karena sibuk mendengarkan dikte-dikte dari orang lain, atau kita juga jadi ngelihat bayang-bayang misalnya siapa gitu ya, tetangga, saudara gitu yang mungkin sering akhirnya dibanding-bandingkan dengan kita. Padahal sebetulnya orang-orang seperti itu tuh tidak pernah ada di posisi kita, jadi kita tuh nggak perlu membandingkan karena kita beda. Mereka tuh mungkin mengawali dengan cara yang berbeda, melalui fase yang berbeda, kita pun begitu sehingga ya memang wajar aja kalau nggak sama, dan tidak perlu merasa bising dengan itu. Kita yang harus memilih mana yang perlu didengar dan mana yang tidak didengar. Kuping kita tuh kapan kita tutup, kapan kita buka gitu ya. Mungkin teman-teman jadi selama perjalanan tuh memang mungkin pertama, justru manusia tuh bisa jadi, eee, apa ya, katalis gitu ya dari pertumbuhan kita atau juga bisa jadi, penghambat. Nah, tapi sebenarnya kontrolnya ada di diri kita karena kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu ya, teman-teman. Terus habis itu juga kadang kita di tengah-tengah merasa tiba-tiba kebingungan, karena banyak hal terjadi, karena sering gitu ya, niat awal atau tujuan awal tuh harus dijaga terus, harus terus-terusan perbaharui setiap saat, karena kadang di tengah tuh kita lupa gitu ya, kita tersesat gitu, dan kalau di situ kita merasa nggak tahu apa-apa, ya pasti sebenarnya sepi gitu ya, kering. Ada perasaan-perasaan itu yang mungkin kadang tadi itu ya dibantu oleh orang lain atau ya oleh diri kita sendiri. Makanya mungkin kita perlu sering-sering journaling, sering-sering, apa ya, memaknai atau sering-sering menulis tujuan-tujuan kita sehingga kalau lupa bisa kita ulang-ulang lagi atau kita ceritakan ke orang-orang terdekat sehingga mereka bisa mengingatkan ketika kita terlihat tersesat, kayak gitu sih teman-teman. Dan tidak kita juga harus paham sebagaimana tadi ya, kita pun kadang tidak cocok dengan orang lain, orang pun mungkin ada yang merasa kita tuh mengganggu gitu ya, atau misalnya tadi yang menjadi yang menghambat, ya sudah diterima aja. Karena, apa ya, tadi itu semua orang tuh berbeda punya preferensinya masing-masing. Bahkan kalau kita pun ngerasa kadang tuh dijahati gitu ya, atau mereka tuh, apa ya, salah menilai kita, fitnah itu juga kan kadang berat ya dalam perjalanan tuh menjadi membuat langkah kita semakin pelan gitu. Ya nyatanya memang hal seperti itu tuh tidak bisa dikontrol ya. Ya sudah, pada akhirnya adalah penerimaan gitu. Kita tuh paham banget betapa orang lain yang bisa menerima kita apa adanya tuh anugerah dan kita pun bisa menerima bahwa orang-orang tuh punya pemikiran berbeda tuh bikin lega gitu. Jadi ya sudah, diterima saja. Memang tidak semua orang tuh bisa menjadi teman, tidak semua orang tuh mungkin memahami dan itu ya sudah, kayak gitu dunia itu, gitu ya. Kita pun harus meluaskan juga ruang-ruang penerimaannya gitu ya, sehingga bisa tadi itu, lebih mudah, lebih lega ketemu banyak orang, karena kadang tuh karena kitanya terlalu, apa ya, kecil penerimanya sehingga banyak yang terasa salah gitu ya. Sebenarnya dari diri kita sendiri, sering berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan ukuran-ukuran kita, oh ya memang mungkin orang-orang tuh punya kondisinya masing-masing, itu mungkin sebenarnya akan lebih menguntungkan untuk kita pada pada akhirnya, memudahkan jalan-jalan kita karena tadi itu kita paham betapa orang lain tuh tidak sempurna, hidup tuh tidak ada yang sempurna, begitupun dengan kita, sehingga kita lebih legowo gitu ya. Mmm, Bahkan ibaratnya kalau tadi ya aku ngomongin masalah kata-kata yang captionable, mudah sebenarnya kalau mencari caption-caption bagus ya teman-teman, mudah berkata bijak, tapi sebenarnya bersikap bijak tuh aku ngerasa zaman sekarang tuh lebih sulit. Karena mungkin tadi ya kita lebih banyak obrolan-obrolan menerima diri sendiri yang kadang tuh jadinya menerima kalau kalau kita jahat, kalau kita, ignorance gitu ya, padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Jadi
lebih sulit bertindak bijak tuh, gitu ya. Padahal bahasa terbaik tuh ya sebenarnya kan bahasa perbuatan ya, bukan bahasa yang kita tulis di caption-caption kita. Jadi itu mungkin harus diingat, perbuatan ke orang lain tuh lebih bijak tuh penting gitu ya, dibandingkan misalkan obrolan-obrolan atau tulisan-tulisan kita di sosial media, kayak gitu. Temukan juga makna-makna kehadiran, kasih sayang, karena perjalanan yang panjang tuh pasti butuh teman, sebenarnya teman-teman yang penguat, sehingga tadi dengan kita bersyukur kalau kadang ada orang-orang yang sekedar bertanya, sekedar say hi gitu ya, mungkin ada yang kemudian memberikan nasihat-nasihat tuh kalau disyukuri gitu, kita tuh akan merasa walaupun perjalanannya melelahkan, tapi kita akan seperti merasa punya rumah, seperti merasa ditemani gitu. Jadi disyukuri semua pertemuan yang menguatkan, kayak gitu ya. Oke, itu dia teman-teman, menarik banget kan ya dari buku ini. Dan kemudian mungkin di akhir perjalanan sudah melewati banyak hal tadi, kalau di selama perjalanan kan lebih fokus ke pertemuan dengan manusia, maka akhir perjalanan itu mengingatkan tentang bahwa kadang akhirnya jalan itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan akhir perjalanan. Dia misalnya lebih terjal ternyata ya. Kadang orang-orang jadi yang awalnya antusias menuju akhir tuh jadi banyak diamnya, larut dalam pikirannya masing-masing, mulai tumbuh juga keraguan, "Kok aku ngelakuin banyak hal perjalanan ini ternyata kok, titik akhirnya nggak seperti yang diharapkan ya kelihatannya." Terus kita mulai ragu kayak gitu ya. Atau misalnya kemudian kita ada rasa-rasa penyesalan. Kalau di sini tuh Mas Guntur mengingatkan bahwa sebenarnya penyesalan tuh terjadi karena kita belum memaknainya gitu. Karena harusnya nggak ada yang disesali dari sebuah perjalanan. Karena apapun yang terjadi pasti kita tuh akan belajar sesuatu, ada yang kita ambil. Kalau memang bukan kemenangan pasti ada pelajaran gitu ya yang mungkin bisa jadi bekal perjalanan selanjutnya, membuat kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, memilih keputusan yang salah berulang gitu. Jadi harusnya nggak ada penyesalan, penyesalan kalau masih ada penyesalan berarti kita belum memaknainya, berarti tinggal dimaknai aja gitu. Karena tadi ya, kalau misalnya kita ngerasa, "Ini kok sia-sia," gitu ya, atau kemarin terburu-buru memilih banyak keputusan di tengah-tengah gitu ya. Ya memang pada akhirnya tuh kita jadi sadar betapa lemahnya kita ya. Tidak berdayanya kita tuh pada waktu, pada takdir, dan akhirnya kita jadi lebih harusnya sih mengambil pelajarannya lebih legowo, lebih siap lagi untuk perjalanan selanjutnya. Bahkan jika akhir perjalanan itu adalah kematian gitu ya, kita pun jadi menjadikannya sebuah teman gitu ya, bahkan sering berdiskusi gitu ya, dengan kematian itu tentang gimana rencana-rencana pertemuan kita, kalau bisa ketemu pas aku lagi bermanfaat ya, kalau bisa bertemu ketika aku lagi sehat-sehat, bukan sehat-sehat ya, mungkin ya dalam kondisi terbaik ya, ketemu ketika aku sudah membahagiakan orang tua ya, dan lain sebagainya. Jadi kematian itu jangan dijadikan musuh, tapi dijadikan teman sehingga bisa janjian nanti ketemunya di mana, gitu. Dan tadi itu kalaupun kita ibaratnya ngomong akhir harus benar-benar pergi, apa sih jejak yang kita tinggalkan, gitu. Apakah misalkan jejaknya ini tuh sesuatu yang menyulitkan orang selanjutnya yang melewati perjalanan ini, atau justru menjadi, pembantu mereka gitu. Karena kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, orang yang akan melalui jalan ini tuh jadi lebih mudah. Nah, itu mungkin juga yang bisa kita pilih ya. Misalkan kita menceritakan perjalanan-perjalanan kita sehingga orang-orang tuh tidak melakukan kesalahan yang sama, memilih, keputusan yang lebih baik, kan itu akan lebih mindful ya, akan lebih meaningful gitu juga untuk kita yang sudah melewati perjalanan itu. Gitu dari buku ini teman-teman, jadi kayaknya tuh sebuah panduan untuk 1 tahun ya. Walaupun aku juga akhirnya dengan kemarin baca buku ini lagi, refresh lagi, karena sekarang sebenarnya belum berakhir ya, walaupun sudah di akhir-akhir bulan, tapi juga mengingatkan tadi, oh ya ya, ini belum berakhir tapi juga harus dimaknai juga nih ya, mungkin menuju menuju akhir tahun, saat yang tepat untuk melakukan refleksi-refleksi dan evaluasi juga. Mungkin semoga ini juga membantu teman-teman ya dalam melewati 2023 ini. Demikian, semoga ada kebaikan yang bisa dibawa pulang. Aku izin tutup dulu sesi kali ini. Selamat ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.